setan digambarkan ya makhluk yang menakutkan, mengerikan, dan ya untuk kalangan Islam, umat Islam dianggap musuh yang nyata bagi umat Islam ya. Akan tetapi ada kelompok, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai Tuhan mereka, sesembahan mereka. Dan dunia sekiranya ada 4 kelompok besar ya yang menyembah setan. Ya, baik, inilah 4 kelompok yang menjadikan setan sebagai Tuhan mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Untuk kali ini kita akan menyampaikan ya, memberikan sebuah video tentang kelompok besar di dunia, 4 kelompok besar di dunia yang dia menjadikan setan sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka. Ya, kelompok besar ini yang salah satunya nanti bulan April kalau tidak salah akan mengadakan sebuah pertemuan ya, para pemuja-pemuja setan seluruh dunia. Baik, sahabat sekalian, sebagai seorang muslim tentunya kita paham tujuan manusia ya, makhluk diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam firman dalam Quran surat Al-Zariyat ya ayat 56. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini firman Allah ya, menjadikan pedoman kita ya, bahwasanya kita semuanya makhluk ya, manusia diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepadanya ya, tidak untuk yang lain. Baik, tapi di dunia ada kelompok, ada manusia yang menjadikan makhluk, yaitu makhluk yang tadinya makhluk yang setia dengan Allah, taat kepada Allah, tapi menjadi pembangkang setelah Nabi Adam diciptakan gitu ya, yaitu iblis ya, dan anak keturunannya bernama setan. Nah, kemudian ada makhluk manusia yang menjadikan setan yang seharusnya menjadi musuh mereka tapi menjadi sesembahan mereka. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 sekte, 4 kelompok ya yang menjadikan setan ya menjadi sesembahan mereka ya, menjadikan setan menjadi Tuhan mereka. Yang kelompok pemuja setan ya yang baru-baru ini menjadi sorotan ya, setelah salah satu sekte yaitu TST ya, The Satanic Temple ya, The Satanic Temple TST berencana mengadakan pertemuan terbesar dalam sejarah, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 30 April mendatang ya. Sahabat sekalian, TST, The Satanic Temple adalah salah satu kultus setan paling terkenal di dunia ya, dengan mayoritas pengikutnya mengaku ya penyembah setan ya. TST ya, ada kelompok pemuja setan lain ya selain TST yang terkenal hingga seluruh ya dunia, bahkan sampai sudah masuk ke Indonesia ya. Baik, sahabat sekalian ya, berikut ini sekte-sekte, kelompok-kelompok para penyembah setan. Yang pertama adalah TST. Yang pertama adalah The Satanic Temple ya. Adalah sekte setan yang didirikan pada tahun 2012 ya. Menurut ya situsnya mereka ya, di dalam situs web mereka TST, misi dari grup mereka, kelompok mereka adalah untuk mempromosikan niat baik dan empati, menolak otoritas tirani, mempertahankan akal sehat praktis, melawan ketidakadilan, dan memperjuangkan tujuan mulia. Ya, mengutip cerita tersebut, pendiri TST yaitu ya pendirinya, foundernya dari TST adalah Lucien Griffiths dan Malcolm Jerry, mengatakan bahwa TST dibentuk sebagai tanggapan atas ketidakmampuan gereja setan untuk mengubah dirinya menjadi organisasi yang bermakna di dunia nyata. TST menggambarkan dirinya sebagai agama non-teistik. Mereka mengabdi diri pada aktivisme politik yang berfokus pada pemisahan gereja dan negara, persamaan agama, dan hak reproduksi. Ini hati-hati nih pola pikir dari TST ya. Ya, mereka berusaha
memisahkan agama ya dengan negara, kemudian menganggap semua agama itu sama ya. Jadi kalau ada mungkin orang-orang ya yang dirinya mengaku masih beriman kepada Allah tapi mengatakan agama itu sama ya, kemudian mereka juga mengatakan untuk memisahkan ya agama dengan politik, ya jangan-jangan dia mengambil ya pemikiran dari TST ini ya, khawatir gitu ya. Tapi kalau Islam enggak, seharusnya dalam segala aktivitas hidup mereka ya tetap bersumber kepada aturan dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu kalau Islam gitu ya. Tapi kalau orang selain itu ya mungkin bisa mengambil dari pola pikirnya, salah satunya adalah The Satanic Temple ini, TST. Kemudian yang kedua adalah gereja setan ya. Gereja setan didirikan pada tahun 1966 ya. Grup ini dibentuk oleh pasangan suami ya, suami istri antara Anton Sanzor Lively dan Diane Lavey. Gereja setan mewakili pandangan politik yang membela hak asasi manusia, kebebasan dan kesetaraan. Gereja setan adalah kelompok yang masih melakukan banyak ritual dan percaya pada ilmu sihir. Ini kelompok yang kedua, gereja setan ya, yang mereka mewakili pandangan politik yang membela hak-hak asasi manusia, HAM gitu ya, hak dasar manusia. Mereka menuntut kebebasan beragama, kebebasan melakukan apapun ya, dan kemudian kesetaraan. Khawatir ini pola pikir gereja setan ini tidak sedikit mungkin juga hadir di tengah-tengah kita ya, yang berjuang menganggap laki-laki perempuan sama dan sebagainya, menuntut kebebasan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kita harus lihat ya, jangan sampai kita mengikuti ini pola pikir dari gereja setan ya. Setiap kita punya hak dan kewajiban yang semuanya sudah diatur oleh Allah gitu ya, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Baik, kemudian yang ketiga ya, kelompok setan yang ketiga, pemuja setan yang ketiga adalah The Order of the Nine Angels atau ONI ya, ONA ya, ONA. Didirikan di Inggris pada tahun 1970 ya. Ini lebih setelah ini ya, setelah gereja setan ya. Jadi gereja setan yang tua ya. Ini tahun 1970 ONA didirikan, dikenal dengan Satan School selama era Nazi. Mengutip dari BBC, tujuan berdirinya ONA adalah menghancurkan komunitas Yahudi Kristen ya, yang merosot. Kelompok ini ingin menciptakan peradaban kekaisaran baru dengan mencampurkan Darwinisme, sosialisme, satanisme, dan fasisme ya. Ini tujuan dari kelompok ONA ya, The Order of the Nine Angels, yang berusaha menggabungkan semua pemahaman dari Darwinisme, sosialisme, fasisme, satanisme ini digabungkan jadi satu, dicampur adukan oleh mereka, dan terbentuk sebuah pingin peradaban kekaisaran baru ya, yang berdasarkan tadi fasisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Pengikut mereka sering dipanggil ya untuk diam-diam menyusup ke organisasi seperti militer atau gereja Kristen untuk melemahkan mereka. Hingga saat ini, ONA telah mempengaruhi beberapa kelompok ekstremisme neo-Nazi, termasuk divisi senjata nuklir yang berbasis di Amerika Serikat dan divisi peperangan matahari. Itu dari sekte yang keempat ya, yang ketiga ya, ONA, The Order of the Nine Angels ya. Kemudian yang keempat ya, aliran sekte setan yang keempat adalah Luciferisme. Luciferia didirikan pada tahun 2013 oleh mantan anggota Nine Corner dan musisi heavy metal Michael Ford sebagai Great Cult of Lucifer. Kultus dari kelompok ini ya, kelompok setan ini banyak mengadopsi prinsip-prinsip gereja setan dengan sentuhan okultisme atau santet. Nah, kemudian Luciferisme pertama kali didirikan di Houston. Grup ini juga memiliki anak perusahaan di negara lain ya. Ini aliran setan yang keempat ya, yang dia mengadopsi dari prinsip-prinsip gereja setan ya. Anak turunnya hampir tidak sama ya, hampir sama ya dengan gereja setan, karena prinsip-prinsip yang diambil berdasarkan gereja setan gitu.
Baik sahabat sekalian, itu ada 4 kelompok sekte, 4 sekte pemuja setan di dunia ya. Selain itu juga masih ada, cuma yang terbesar, mereka yang kelihatan ya besar, udah banyak pengikutnya adalah 4 kelompok ini ya. Yang pertama tadi ada The Satanic Temple ya, atau TST. Kemudian ada gereja setan, ini yang paling tua di antara 4 ini. Kemudian yang ketiga ada The Order of the Nine Angels, ada ONA ya. Kemudian yang keempat ada Luciferisme atau Luciferia gitu. Ini dibandingkan yang 4 ini yang paling muda ya. Baik sahabat sekalian, demikian ya, ada 4 sekte aliran pemuja setan ya. Semoga jangan sampai ya kita ya sebagai seorang muslim masuk ya dalam keanggotaan mereka ya. Mereka sudah begitu masif ya, mereka berusaha menyebar ke seluruh dunia ya. Awal-awalnya mungkin mereka tidak secara terang benderang mengatakan dirinya sebagai salah satu sektenya, sekte yang kami sebutkan tadi, tapi mereka berusaha dengan pola pikir mereka. Dengan pola pikir kita diracuni oleh mereka, masuk, nanti lama-lama kita ke bawah ya oleh pola pikir mereka. Baik sahabat sekalian, hati-hati ya dengan sekte-sekte ini, jangan sampai terpengaruh ya. Kalau nggak terpengaruh, bekali diri kita semuanya selalu hadir di majelis ilmu, di kajian-kajian ya, sehingga kita bisa terbentengi dari pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komennya silakan. Semoga kita bisa berdiskusi. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah kesalahan kami pribadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.